Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3593-3595. Master Sekte Hai, apa yang harus kita lakukan? Master Sekte yang bertanya dengan suara rendah. Mau bagaimana lagi? Didir melirik Master Sekte Luo tidak jauh dari situ dengan ketakutan, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Namun, jauh di mata Didir, sudah ada ketidakpuasan yang kuat. Pada saat ini, retakan di 5 sekte besar telah muncul. Apakah kita hanya akan melihat Dev pergi? Ini adalah dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, Master Sekte yang tidak mau menerimanya. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, biarkan orang lain yang melakukannya untuk kita. Lalu kita bisa berbagi manfaatnya. Setelah Didir selesai berbicara, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Berita bahwa Dev baru saja meninggalkan 5 sekte besar disebarkan oleh Didir. Saat ini, Dev, yang sedang dalam perjalanan, tidak tahu bahwa keberadaannya telah bocor. Tuan Chen, sebaiknya Anda pergi sendiri. Jangan khawatirkan kami untuk saat ini. Kami yang berjalan perlahan hanya akan menghambat Anda, kata hantu tua Gunung Iblis kepada Dev. Mereka semua terluka dan bergerak sangat lambat. Dev yang membantu mereka, pasti akan mempengaruhi kecepatannya. Jika mereka bertemu beberapa orang yang telah mengetahui informasi mengenai dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun, semuanya akan berakhir. Ya Tuan Chen, sebaiknya Anda pergi dulu dan tinggalkan saja kami, Seymour juga berkata pada Dev. Oke, berhenti bicara, aku tidak akan meninggalkan kalian. Gunung Iblis Surgawi ini berpenduduk jarang, jadi kita tidak akan mudah bertemu orang lain. Begitu kita tiba di Fancheng, aku akan menyembuhkan luka kalian terlebih dulu. Dev tidak bisa pergi meninggalkan mereka. Tepat setelah Dev memimpin kerumunan untuk jarak tertentu, tiba-tiba lusinan sosok mendekat dengan cepat dari satu sisi mereka. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka semua menjadi gugup. Tuan Chen, pergilah dulu, kalau tidak saya akan meledakkan diri dan menghentikan orang-orang ini. Ketika hantu tua Gunung Iblis melihat orang-orang ini datang langsung ke arah mereka, mereka tahu bahwa mereka datang dengan niat buruk. Sekarang mereka semua terluka parah, hanya Dev sendiri, bagaimana cara mengatasinya? Hantu tua, jangan terlalu pesimis. Mungkin orang-orang ini tidak mengincarku. Dev menghibur hantu tua Gunung Iblis. Meskipun dia mengatakan ini, hati Dev juga sangat gugup. Segera, lusinan sosok sudah berdiri di depan Dev. Masing-masing orang ini memiliki wajah suram, dan tubuh mereka dikelilingi aura hitam. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa mereka adalah kultivator iblis. Di depan orang-orang ini, ada 2 orang identik berjubah hitam, mereka jelas kembar. Keduanya memancarkan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Darion, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah wilayah Gunung Iblis Surgawi. Seymour melihat orang itu datang, lalu melangkah maju dengan wajah dingin dan berkata. Ternyata itu lembah Tuan Luo. Maaf, kami hanya mencari seseorang. Dorian Hu melangkah maju, mengangkat tangannya ke arah Seymour dan berkata. Siapa yang kamu cari? Seymour bertanya. Dorian kemudian mengarahkan pandangannya ke Dev dan berkata sambil tersenyum dingin, tentu saja aku mencarinya. Dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun adalah sumber daya yang berjalan. Seymour mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek, dia tidak menyangka orang-orang ini benar-benar ada di sini untuk Dev. Melihat ini, hantu tua Gunung Iblis buru-buru melangkah maju dan berkata dengan nada meremehkan di matanya, apakah hanya kalian? Kamu tidak menunjukkan kebajikanmu sendiri dengan kencing di air seni. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah dari sini dan jangan membuatku marah. Dengan reputasi hantu tua Gunung Iblis di kawasan Gunung Iblis Surgawi, tentu saja dia meremehkan orang-orang ini. Ternyata hantu tua juga ada di sini, Dorian tertawa, seolah dia tidak takut pada hantu tua Gunung Iblis itu. Karena kamu mengenalku, kenapa kamu tidak cepat pergi dari sini? Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu? Hantu tua Gunung Iblis menahan nafasnya yang terganggu karena cedera dan berpura-pura tenang dan berkata. Hantu tua, aku melihat ada yang salah dengan ekspresimu. Apakah kamu terluka? Dan itu tidak serius, kan? Berhentilah menyombongkan diri, karena aku berani datang, apa menurutmu aku akan takut padamu? Dorian berkata dengan ekspresi bercanda. Kamu.
Hantu tua Gunung Iblis menjadi marah dan mengeluarkan seteguk darah. Melihat hantu tua Gunung Iblis bertingkah seperti itu, Dorian tertawa keras dan berkata, kami di sini hanya untuk menangkap Dev. Jika yang lain tidak ingin mati, pergi saja dari sini. Kamu berani. Mata Seymour melebar karena marah. Seymour, berhentilah berpura-pura. Kamu juga terluka parah. Aku bisa menamparmu sampai mati sekarang. Dorian berkata sambil tersenyum dingin. Seymour gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jelas sekali, luka mereka diinformasikan kepada orang-orang ini oleh 5 sekte besar. Kalian hanya ikan bau dan udang busuk, ingin menangkapku. Apakah kalian layak? Dev maju selangkah, dengan niat membunuh muncul di matanya. Ketika dia berada di 5 sekte besar, Dev sudah sangat frustrasi, dan energi haus darah di hatinya terus melonjak. Sekarang orang-orang ini telah melompat keluar, dan mereka bahkan berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Dev bisa saja melampiaskannya pada mereka. Biksu kelas 2 di alam kesengsaraan transendensi berani berbicara begitu berani. Dorian mendengus dingin. Saudaraku, jangan gegabah. Kamu jangan lupakan apa yang dikatakan Master Sekte Hai kepada kita. Meskipun orang ini hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, kekuatan ledakannya tidak kalah dengan kamu dan aku. Kita berdua harus bekerja sama untuk menangkapnya, dan kemudian pergi ke aliansi penyegelan iblis untuk mendapat imbalan dedikasi 100 tahun. Darion mengingatkan Dorian. Oke, ayo kita lakukan bersama. Dorian mengangguk, lalu menamparkan dengan telapak tangan. Dalam sekejap, awan gelap menutupi langit dan matahari, dan semburan energi hitam keluar dari tangan Dorian, berubah menjadi ular piton hitam dan langsung menuju ke arah Dev. Pada saat yang sama, Darion juga mengambil tindakan, dan energi hitam di tubuhnya bersinar dengan cahaya, berubah menjadi ribuan guntur dan kilat dan langsung menuju ke Dev. Kedua orang itu bergabung untuk menyerang Dev, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. Ketika Helena dan yang lainnya melihat ini, mereka semua mengeluarkan keringat dingin untuk Dev. Namun, mereka semua sekarang terluka parah dan tidak dapat membantu sama sekali. Mereka hanya bisa berdoa untuk Dev. Adapun Dev, menghadapi serangan simultan dari kedua pria itu, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya, sebaliknya, niat membunuhnya semakin kuat. Dev memegang pedang pembunuh naga, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, dia menghindari serangan Dorian, dan kemudian dengan tebasan biasa dari pedang pembunuh naga, 10.000 sinar kecemerlangan Darion langsung dipotong-potong. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga milik Dev ditutupi dengan guntur dan kilat. Dengan suara yang memekakkan telinga, Dev mengarahkan pedang pembunuh naga ke arah langit. Beberapa sambaran petir dan kilat jatuh dari bawah awan hitam yang menutupi langit, langsung menuju Darion. Tidak sopan datang dan tidak membalas. Sejak Darion menyerangnya dengan cahaya dan guntur, Dev juga melawan. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang biksu kelas 2 di alam kesengsaraan transendensi, juga dapat memahami asal mula guntur dan kilat. Anda benar-benar memiliki bakat. Setelah Darion selesai berbicara, guntur dan kilat tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan dia langsung menggunakan guntur dan kilat untuk membentuk perisai, menghalangi serangan guntur dan kilat dari Dev. Kamu benar-benar memahami asal mula guntur dan kilat. Dev sedikit mengernyit dan berkata dengan heran. Hahaha, kekuatan guntur dan kilat asliku jauh lebih kuat dari milikmu, dan aku juga bisa langsung berubah menjadi guntur dan kilat. Kamu, yang hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, ingin bersaing denganku. Sungguh angan-angan. Darion mengangkat sudut mulutnya, lalu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan guntur serta kilat di sekitarnya langsung mengembun menjadi tombak. Pada pedang pembunuh naga Dev, kekuatan guntur dan kilat terus berkembang, dan kekuatan guntur dan kilat terus-menerus bertabrakan. Telapak tangan Dorian menggerakkan awan hitam di langit, dan awan hitam itu berubah menjadi ular piton raksasa, terus mengaum. Dev memandang kedua bersaudara Dorian dan Darion, tanpa sedikit pun rasa panik di matanya. Meskipun Darion juga memahami asal mula guntur dan kilat, dibandingkan dengan Dev, dia hanyalah kerdil. Ruang asal Dev adalah bintang-bintang di alam semesta. Sebuah bintang asal guntur dan kilat mungkin lebih besar dari ruang asal Darion. Jika Darion tahu bahwa ruang asal Dev adalah bintang-bintang di alam semesta, dia mungkin tidak akan sombong. Terlebih lagi, Dev tidak hanya memiliki asal mula guntur dan kilat, dia juga dapat sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul lainnya untuk membuat asal mula guntur dan kilat lebih ofensif.
Mengenai metode Dorian, Dev bahkan lebih menghina. Dengan perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, mustahil bagi Dorian untuk menyakiti Dev. Hanya saja hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya tidak mengetahui situasinya dan masih mengkhawatirkan Dev. Dev bertarung sendirian melawan dua bersaudara Dorian dan Darion. Setelah bertarung lebih dari selusin gerakan, Dev tidak dirugikan. Pada saat ini, baik Dorian dan Darion sedikit cemas, dan keringat dingin muncul di dahi semua orang. Dua biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 tidak dapat berbuat apa-apa terhadap biksu tingkat kedua dari alam kesengsaraan transendensi, ini terlalu memalukan. Keduanya bergabung dan masih tidak bisa mengalahkan Dev, yang di luar dugaan mereka. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata Dev, dan kemudian cambuk ajaib muncul di tangannya. Kemudian cambuk dicambuk ke arah Dorian. Cambuk ajaib iblis itu membawa api yang ekstrim, yang mengejutkan Dorian, tubuhnya dengan cepat bergerak ke belakang, dan cambuk itu melewati dada Dorian, dan itu hampir mengenainya. Meski tidak mengenai sasaran, aura cambuk ajaib membuat Dorian merasa linglung untuk beberapa saat. Tepat ketika Dorian dalam keadaan linglung, Dev menebas Darion dengan pedangnya. Sebuah cambuk dan pedang, Dev sebenarnya bisa menggunakannya secara bersamaan. Darion mendengus dingin ketika dia melihat ini, dan kemudian melambaikan tombak petir di tangannya, langsung mengeluarkan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, guntur itu membombardir Dev. Dan di atas tombak Darion, guntur dan kilat masih membombardir. Setiap guntur dan kilat membawa kekuatan yang menakjubkan, dan lubang hitam dengan ukuran berbeda terkoyak oleh ribuan guntur dan kilat ini. Ketika Dev melihat ini, bola guntur dan kilat terbentuk tepat di sekitar tubuhnya, dan kemudian dia bergegas menuju Darion tanpa mengelak. Kamu masih ingin membandingkan kekuatan guntur dan kilatmu denganku, itu seperti memukul telur dengan batu. Melihat Dev benar-benar menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk bertarung dengannya, mata Darion penuh dengan penghinaan. Asal-usul guntur dan kilat adalah keahlian istimewanya. Tidak semua orang bisa memahami hal semacam ini. Ribuan guntur dan kilat membentuk sangkar besar di kehampaan, menutupi Dev di dalamnya, dan kemudian terus menekannya. Sangkar guntur dan kilat menjadi semakin kecil, dan akhirnya mengikat Dev dengan erat. Ledakan. Saat sangkar guntur dan kilat ditutup, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Semburan asap putih membubung, dan sosok Dev menghilang dalam guntur dan kilat. Hahaha, dengan kemampuan kecil ini, kamu berani melawan. Tapi semua tubuh fisiknya tidak tersisa. Aku harus menjelaskannya kepada aliansi penyegelan iblis. Darion mengira Dev langsung dimusnahkan oleh kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Darion, hati-hati. Saat Darion terlihat bangga, Dorian tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, Darion merasakan aura menakutkan datang dari atas kepalanya. Darion dengan cepat melihat ke atas dan menemukan Dev, diselimuti guntur dan kilat, sedang menatapnya. Kamu benar-benar melarikan diri. Darion terkejut, lalu dia mengarahkan tombak petir di tangannya. Dari tombak itu, kekuatan guntur dan kilat setebal ember menghantam Dev secara langsung. Namun, Dev tidak menghindar, tetapi membiarkan kekuatan guntur dan kilat menghantamnya. Guntur dan kilat di sekitar Dev terjerat dengan guntur dan kilat Darion. Segera, Darion terkejut saat mengetahui bahwa sumber petir di tubuhnya diserap dengan cepat. Apakah kamu benar-benar menyerap kekuatan asliku? Wajah Darion penuh dengan kejutan. Kenapa? Tidak bisakah kamu menyerapnya? Dev bertanya dengan mata dingin. Tahukah kamu bahwa ruang asliku adalah sebuah danau, dan kamu masih ingin menyerap kekuatan asliku, itu hanya akan langsung meledakkan tubuhmu. Darion tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, ada ruang sumber yang sangat besar yang menyimpan banyak sumber petir. Dev ingin menyerap semuanya, itu hanya khayalan. Bersambung.